bicara energi biomasa, mungkin kita bisa langsung melihat definisi-definisinya ya. Jadi ada bagash atau ampas tebu, mungkin bahasa Indonesianya, sisa tebu yang dimanfaatkan jadi gula. Kemudian ada bioenergi, energi yang didapat dari biomasa, ada biomasa itu sendiri, massa dari tumbuh-tumbuhan atau materi-materi tumbuhan yang dihasilkan asalnya dari energi sinar matahari, air, dan udara, CO2. Dan ada juga istilah co-fire, di mana misalnya kita menggunakan tambahan batu bara untuk membangkitkan listrik misalnya, atau untuk pembakaran secara umum. Misalnya ampas tebu dan batu bara, jadi ada dua jenis bahan bakar. Ketika kita bicara tipikal sumber biomasa, terutama bicara untuk pembangkit listrik, memang kita akan bicara terutama hasil-hasil pertanian atau ampas-ampas pertanian. Tebu, jagung, gandum, rumput, macam-macam. Yang intinya adalah sumber energi yang balik lagi kandungan energinya sebetulnya rendah per kilogramnya misalnya. Sehingga ketika kita memperhitungkan untuk menggunakan biomasa sebagai sumber energi termasuk pembangkit listrik tenaga biomas, yang perlu kita hitung sebetulnya adalah logistiknya. Jadi sejauh mana misalkan materialnya harus ditransport, harus diangkut ke tempat pembakaran. Karena itu yang menentukan nanti ujung-ujungnya nilai ekonomi ketika kita mau membangkitkan listrik dari biomasa. Kemudian juga bagaimana sustainability-nya, karena kita kan perlu masukkan bahan bakar itu kan terus-menerus tuh ke pembangkit listrik kita. Jadi apakah kita punya supply yang cukup, kalau kemudian ada siklus panen di situ, maka kita perlu memperhitungkan kemudian apakah kita punya tempat penyimpanan. Atau kalau kita bicara di negara 4 musim, bagaimana misalkan ketika biomas ini ketersediaannya berbeda-beda di 4 musim yang berbeda, atau juga ketika mungkin perlu digunakan di beberapa tempat untuk penghangat misalnya. Ketika kita bicara biomasa, berbeda dengan wind atau angin, matahari, dan air, dan geothermal misalkan, memang dari awal kita mempunyai fleksibilitas dalam bicara biomasa. Jadi tidak cuma listrik, kita bisa bicara transportasi dan juga penghangat ya. Jadi intinya, ketika kita bicara biomasa, kita tidak seperti angin yang ujungnya adalah bagaimana angin menjadi listrik. Tapi di sini kita juga perlu pertimbangkan, apakah mungkin kita lebih perlu biofuelnya daripada listriknya, atau biofuel dulu kemudian jadi listrik, dan seterusnya. Karena kita juga perlu melihat secara gambaran keseluruhan solusi-solusi apa sebetulnya yang tersedia. Jadi apakah kita bisa memanfaatkan biomasa sehingga dia lebih ekonomis ketika misalkan pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil itu melakukan misalkan proses terhadap karbon dioksidanya tidak dilepas ke atmosfer, tapi misalnya diinjeksikan ke bawah tanah, sehingga CO2-nya sama-sama tidak dilepas ke atmosfer. Jadi dalam biomasa mungkin proses perhitungannya akan satu langkah lebih
berbeda daripada yang angin, air, dan matahari, karena ada proses kita perlu bandingkan bagaimana sebetulnya CO2 ini dalam skenario bahan bakar fosil dan bahan bakar biomas. Opsi misalnya menggunakan biomas itu menjadi penting ketika kita kemudian mempertimbangkan ketika kita membakarnya langsung untuk pembangkitan listrik misalkan, kita perlu menghitung bagaimana perbandingannya dengan bahan bakar fosil seperti batu bara. Kemudian juga kita perlu menghitung bagaimana kalau kemudian dicampur bahan bakarnya. Ketika biomas kita konversi menjadi gas misalnya, di situ juga kita perlu menghitung teknoekonomi, perbandingan teknoekonomis dengan bahan bakar gas alam ya. Begitu juga ketika dikonversi ke liquid fuels atau bahan bakar cair. Jadi katakanlah perbandingan biomasa terhadap bahan bakar fosil itu lebih jelas. Jadi lebih bisa dihitung dan itu perlu kita hitung untuk mendapat sistem yang paling optimal. Karena bisa saja untuk pembangkitan listrik misalkan bisa jadi tetap lebih ekonomis ketika biomasnya diubah dulu menjadi syngas misalkan, menjadi dalam bentuk gas, dan kemudian gasnya itu yang digunakan untuk membangkitkan listrik. Kenapa ini juga menarik? Di antaranya karena kita bisa mempertimbangkan gasnya itu untuk digunakan untuk hal yang lain, juga kita bisa mempertimbangkan misalkan pembangkitnya itu bisa dual fuel, bisa syngas, bisa gas alam misalkan dengan desain tertentu sehingga kita mempunyai fleksibilitas lebih di situ. Demikian juga ketika kita bicara biofuels, di sini kita perlu menghitung lagi keekonomiannya, kandungan energinya, proses dan lain sebagainya. Hanya sisi positifnya sebagaimana tadi syngas, biofuels juga memungkinkan kita untuk tidak terlalu mengubah peralatan yang sudah ada ketika kita mau switch misalkan dari diesel dengan biodiesel. Dengan kandungan energi lebih rendah ya, tapi infrastruktur mungkin tidak terlalu perlu diubah signifikan, terlalu banyak dibandingkan misalkan kalau kita membuat infrastruktur kendaraan listrik murni ya, full elektrik. Jadi isu-isunya seperti tadi, diantaranya kita nggak membuat sesuatu yang mengubah sistem secara keseluruhan, dan sama juga bahwa biofuel, biodiesel secara teori bisa didapat dari tanaman yang berbeda-beda dan bisa didapat di tempat yang berbeda-beda di berbagai belahan bumi. Mungkin faktor air dalam pembudidayaan biomasanya perlu diperhitungkan dengan baik, karena ujung-ujungnya memang kita perlu bicara ekonomi. Ujung-ujungnya kita harus bisa men-solve masalah ini secara ekonomi. Lagi-lagi bicara biomas, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa biomas tadi digunakan untuk berbagai kebutuhan yang lain, bahan pangan, pembangunan, sandang, dan lain-lain, sehingga ketika kita memutuskan untuk shift ke biomas, perlu kita menghitung secara global apa sih sebetulnya gambaran yang akan berubah dari situ. Mungkin itu tambahan energi biomas. Terima kasih untuk perhatiannya.